sih Kang. Asli nih. Asli. Demi Allah ini konde. Nah, itu dari Pelapang. Oke, berarti sekarang di satu fokuskan ya. Iya, dan di itu belakang berarti ada nih. jalannya Iya, gitu. iya, jadi sekolah sini semua. Kalian Oke. pada nggak tahu ya? Enggak. Kalian yang kurang update apa saya yang tua ini? Kayaknya yang pilihan kedua ya. Terus iklan kompor gas waktu itu. Terus Ini Kang tabung gas itu ya, bukan sih? ya bukan Yang kompornya. gondrong. Oh, yang gondrong. Iya, yang gondrong. Pas saya masih gondrong. Nah, itu benar. Gas. Oh, bener. Kayaknya belum nonton TV. Oh, belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode terbaru Zusmo. Joris Ngobrol Inspiratif. Bersama saya Iman Ugos. Dan bersama saya Firda. Nah, Aiman, sekarang Yes. kita udah ada di Zil Fotografi. Oke, Zil Foto. Ini lokasinya di Zil Foto ya. Tuh banyak lukisan-lukisan, foto-foto maksudnya ya. Kita lokasinya di jalan mana? Ini udah ada di Jalan RM Marta Dinata nih, Aiman. Oke, berarti di Ciporang ya. Betul. Depan Perum Ciporang, Blok Mayang Catering. Mayang Catering. Mayang Kayaknya Catering. udah pada tahu ya, Udah Aiman, pada kalau orang tahu. Kuningan. Oke, tapi enggak. Tadi Ya. kita sudah kenalan. Betul. Tapi sekarang kita akan memperkenalkan sedikit profil dari beliau. Betul. Ya. Karena di tengah-tengah kita ini udah hadir ya, Oke. dengan sosok inspiratif. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita bakalan ngobrol inspiratif dengan seseorang yang kayaknya udah dikenal di sama satu Indonesia, Iman. Wow, pokoknya luar negeri juga kenal. Kenal nih, kayaknya Iya. kemanapun kita pergi, kalau disebut namanya, itu pasti langsung tahu. Terakhir itu ada yang nanya, itu bule Rusia. Wah, dari Rusia ya? Dia adalah seorang Seorang aktor, seorang komedian, seniman juga. seniman juga. Banyak banget. Banyak, scriptwriter. Betul. Wah, pokoknya dia telah membintangi hampir Ratusan 100 kayaknya. lebih Iya, ratusan film-film film ya di Teh Fida. Indonesia. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ence Ence Bagus. Bagus. Luar biasa. Sampurasun Kang. Rampes. Luar biasa. Tapi udah, deg-degan nggak di samping Kang Ce? Aduh, deg-degan banget. Saya kalau deg-degan nanti takut. Nah, itu. Saya juga deg-degan di samping Teh Firda. Kalian juga deg-degan kan? Deg-degan. Deg-degan takut takdirnya pingsan ya. Tapi saya itu, saya gimana nanti gini? Oke, kita akan ngobrol-ngobrol Oke. bersama Kang Ence, ngobrol dengan tokoh inspiratif ya, Teh Firda ya. Tokoh inspiratif. Gimana kabarnya hari ini, Kang? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya? Baik, ini di tengah-tengah kesibukannya, Kang Ence sengaja pulang ke Kuningan untuk Jaris. Ngobrol bareng kita. Nah, itu dia. Terima kasih banyak, Kang Ce. Sama-sama, Kang Ence. Oke, kita akan ada beberapa pertanyaan, Kang. Ya, boleh. Iya. Boleh. Dan ini dimulai dari pertanyaan yang mungkin banyak banget nih, Aiman, ditanyakan oleh warga Kuningan nih, Kang Ce. Karena ternyata warga Kuningan tuh masih banyak yang belum tahu kalau Kang Ce ini katanya asli orang Kuningan. Iya. Boleh diceritakan nih, Kang Ce, dikonfirmasi beneran orang Kuningan atau bukan nih, Kang? Konfirmasi, Kang. Asli nih. Asli. Demi Allah ini konde. Nah, itu benar. Saya lahir di Salajambe. Kalau ngelihat KTP atau di akte kelahiran di Salajambe. Salajambe, cuma saya sampai umur 4 tahun. Nah, dari umur 4 tahun diajak merantau ke Jakarta. Udah dari situ udah jadi orang Betawi. Nah, jadi orang Betawi. Tapi waktu SMA kelas 1 saya pernah sekolah juga di SMA 3. SMA 3 Kuningan. Semantika. Oh, Anak Semantika. Semantika. Ada alumni Semantika, mana suaranya? Jadi yang alumni Semantika nih pernah satu sekolah sama Kang Ce ya? Iya, dong, gitu. iya. Pernah ngedudukin bangku yang sama? Udah nggak ada, Di udah kantin nggak yang ada, sama. udah nggak mungkin, jarang. Kenapa memang? Soalnya kelas saya dulu itu sekarang udah jadi pandapa. Lapangan? Iya. Oh. Baheula teh nu pandapa nu hareupeun yang suka pakai ada apa panggung, skateboard. Nah itu dulu sekolahan. Oh. Tengah-tengahnya lapangan tenis. Tenis lapang. Oke, berarti sekarang di satu fokuskan ya. Iya, dan di itu belakang berarti ada nih. jalannya Iya, gitu. iya, jadi sekolah sini semua. Kalian pada nggak tahu ya? Enggak. Kalian yang kurang update apa saya yang tua ini? Kayaknya yang pilihan kedua ya. Berarti Teh Fida betul ya?
Terkonfirmasi bahwa Kang Aceh Terkonfirmasi. Berarti beneran orang Kuningan orang asli. Kuningan dan gitu. pernah sekolah di SMA 3 Kuningan. Jadi kewarganegaranya USA. Apa tuh? Orang Sunda asli. USA. Orang Sunda. Sunda asli. Tadi backgroundnya sudah tua gitu. Kerus dari aing gitu ya. Kira cilai sama nana. Lalu katuan kencan. Jadi bener orang Kuningan gitu. Iya gitu ya. Dan berarti pernah ya dan masa kecil Kang C juga mungkin setelah 4 tahun merantau sering bolak-balik sih. Sering atuh. Mudik gitu Kang. Setiap mudik. Apal saya manu ngaranna naon ngaheurap di Cijolang. Baru Lemburong kan di Salajame itu. Jadi Salajame itu perbatasan antara Kuningan dengan Ciamis. Nah, ada sungai yang membelahnya itu. Perbatasannya ada sungai namanya Sungai Cijolang. Oh, ngaranna marak. Naon istilahna naon marak terus ngaheurap, tunggu mijah, nguseup pokoknya mah kabeh we lah. Naon orang Kuningan kota teh di tengah nyobaan ge usah mah nyoba. Malah justru mungkin aing yang gak nyobain ya. Enggak tahu saya. Apa itu tunggu mijah? Enggak tahu. Sare di leuwih nungguan lauk ngedog. Oh. Dengar-dengar kalau nggak ditungguin suka ada kuntilanak. Ya, itu bonus. Oh, bonus. Biasanya kalau habis ada kuntilanak lauk loba. Oh, iya. Benang lauk loba. Ada lauk isinya itu kuntilanak kumpul kan. Dalam jadi ya. Oh, berarti pernah sekali Kuningan dan masa kecilnya mudik-mudik gitu ya. Terus bisa tahu-tahu sekarang Kang C kok kita mungkin belum tahu ya ceritanya tapi ya. Belum tahu nih dari Kuningan terus tiba-tiba ada di layar kaca. Ada di layar kaca. Apa itu apa tahapannya itu seperti apa gitu kan? Apa Kang C dulu viral musim joget-joget terus ada televisi yang ini ya Kang? Atau mungkin dulunya artis di Selajambe gitu. Gimana Kang ceritanya Kang? Kok bisa? Saya kebetulan sekolah di kampus seni. Kampus seni. Institut Kesenian Jakarta. Oke, IKJ. Itu. Yang sering orang bilang juga Institut Kelainan Jiwa ya. Karena unik-unik orangnya ya. Unik-unik. Nah itu saya keluar dari situ, tapi semasa waktu saya masih masih kuliah, itu udah mulai ya belajar lah. Karena kebetulan di IKJ itu fakultasnya tuh macam-macam ya. Ada fakultas seni rupa, fakultas seni pertunjukan, sama fakultas film dan televisi. Jadi dulu tuh udah kenal sama dunia entertain tuh dari mulai di kampus. Jadi tukang bantulah teman ya biasalah kolaborasi sama teman-teman kampus gitu ya, ngebantu teman bikin tugas bikin film. Ya udah akhirnya teman-teman yang dulu dibantuin tugasnya terus tiba-tiba dia udah syuting dan lain sebagainya ya ikutlah akhirnya sering diajak gitu. Jadi sebetulnya memang lingkungan sekolahnya dulu sangat mendukung sekali saya untuk terjun ke dunia entertain gitu. Emang jurusan apa Kang? Saya sendiri sih jurusan teater. Fakultasnya seni pertunjukan. Ada tari, musik, dan teater gitu. Ya berarti nyambung ya akhirnya jadi nyambung pisan gitu. Nah kan ada fakultas film. Nah anak film suka pada bikin film kan, tugas-tugasnya kan. Nah saya sering bantuin gitu. Jadi bakatnya terasah gitu, jaringannya juga kebentuk gitu. Oke. Berarti ada jalurnya seperti itu ya? Ya gitu. Masih ingat nggak Kang? Apa ya? Film pertama mungkin ya? Betul, film pertama, peran pertama sebagai apa mungkin? Sebetulnya saya dulu juga waktu kuliah tuh sempat ya dulu casting iklan. Saya mah dulu nggak terlalu suka, maksudnya dulu kan waktu saya kuliah tuh dunia perfilman belum se-booming sekarang ya. Dulu bioskop tuh istilahnya lagi mati suri lah, lagi mati suri dulu. Yang ramai itu justru film, sinetron sama iklan. Nah kalau sinetron saya kan karena kuliah jadi kan nggak inilah waktunya. Akhirnya saya dulu kerjanya pemburu casting. Oke. Jadi ya casting iklan di mana diundang tuh saya. Saya senangnya kalau iklan tuh kan kalau zaman dulu mah iklan mah sering banget ya diputer ya gitu. Jadi saya mah ngejar iklan tuh senangnya karena kalau sinetron nih kita satu episode, satu scene misalnya. Episodenya udah lewat nggak ada lagi.
Tapi kalau iklan mau jam 3, ntar jam 5, ntar jam 7 ada aja terus di TV gitu. Jadi kemungkinan dikenalnya lebih besar buat menurut saya gitu. Alhamdulillah waktu itu saya dapat iklan yang pertama tuh iklan Simba Kompo. Salon aktif. Salon aktif. Abis gigi band itu dulu kan Iya, gigi. Nah gigi. setelah gigi itu aku yang Harimau. ngambil kompo tapi di pinggirnya singa. Kalau nggak nah itu lagi terus iklan kompor gas waktu itu terus Ini kalau tabung gas itu ya, bukan sih? ya bukan Yang kompornya gondrong. oh yang gondrong iya yang gondrong pas saya masih gondrong nah itu bener gas Kayaknya belum nonton TV. Belum ya Gondrong itu rambutnya. terus iklan ini beberapa dulu kayak ngacir yang sama Komeng tapi itu cuma jadi sporting doang. Kalau yang lumayan diingat sih mungkin masih pada ingat saya main iklan Sampurna Hijau versi nasi Padang. Asiknya rame-rame. Yang buahnya doang pada nah itu mungkin itu juga salah satu yang bikin istilahnya itu bridgingan untuk ke yang lain gitu ke produksi yang lain karena setelah saya main iklan di Sampurna Hijau versi nasi Padang itu dari situ kan iklannya booming saya dipanggil untuk membintangi salah satu program televisi komedi yang lagi hit saat itu Extravaganza. Nah, kita juga kenal mulai dari situ nih Kang. Iya gitu, pas dilihat mungkin kan ya kan sebelumnya ada Tora, ada Wirawa, ada ini. Mungkin pas dilihat lihat iklan saya, wah ini orang jelek lucu nih kayaknya. Ya kan? Terus di Extravaganza belum ada orang jelek nih buat keset, ya kan? Akhirnya panggillah saya, kan alhamdulillah lolos audisi masuk lah gitu. Ikut casting berarti? Disebut ya dipanggil sih. Dipanggil. Ya dipanggil ya casting sih karena casting kan memang casting itu adalah sebuah sebuah proses atau sebuah fase yang memang harus dilewati sama semuanya. Meskipun dia memang udah dikenal sekalipun gitu. Ya bentuknya mungkin entah dia casting cuman profiling gitu, nggak perlu menunjukkan kemampuan, lebih ke profile dan lain sebagainya. Itu tepuk tangan dulu dong, boleh dong. Kayaknya banyak yang mulai kenal tuh dari kalau angkatan Firda mungkin ya dari Extravaganza gitu karena itu tuh salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu buat ditonton bareng keluarga setiap malam Sabtu dan Minggu ya Kang ya. Tahu ya. Tahu dong, penonton setia. Alhamdulillah di tahun itu udah punya. Saya dulu nonton di tetangga saya. Di pos ronda ya bareng-bareng ya. Bareng-bareng kayak. Nah Kang C, akhirnya nih Kang C bisa sampai di dunia perfilman. Awalnya tuh siapa sih Kang C yang mendukung Kang C akhirnya ayo diikut di teater atau jadi aktor gitu? Sebenarnya ini saya tuh sebenarnya diri sendiri ya, karena sebetulnya ya mungkin di orang dulu berpikir mau jadi pemain film, mau jadi aktor tuh itu kayak dari Kuningan atau dari lembur urangnya gitunya. Ya notabene babe saya kan penjahit, tukang jahitnya di sananya gitu. Jadi kayak nggak ada pikiran buat mereka untuk ini. Betul. Ketika saya mau ini pun, ketika saya kuliah, mau ngapain kuliah apa jurusan teater, mau jadi apa nantinya? Bintang film, tahu nggak jawabnya apa? Masih asing mungkin ya. Masih asing. Jadi tuna. Ya karena memang ya dulu kan sesuatu yang ya enggak jauh banget gitu. Pikiran orang lembur bisa jadi pemain film kan gitu kayak mana mungkin lah gitu. Saya masih inget tuh jawabannya gitu ya mau buka cuma gitu aja. Ya, buat jadi tuna. Ya bukan ya mungkin juga orang tua bukan bermaksud mematahkan semangat. Cuman kan mungkin realistis itu. Iya realistis. Belum umum di zaman itu. Belum umum di zaman itu gitu kayak da baheula mah kan istilahna mun maneh babe maneh tukang jahit ya nuruna jadi tukang jahit. Ya kan pasti gitu kan tani ya tani kan gitu. PNS ya PNS kan gitu. Biasanya kan begitu. Nah,
penting begitu pas saya bilang saya mau jadi pemain film ya nggak ada, cuman ya itu kayak saya bisa lah ini, saya yakin lah gitu. Maksudnya saya emang nggak suka mata kuliah yang lain, maksudnya kuliah saya sebelumnya pernah kuliah di Bandung sebelum di ke Bandung. IKJ, jurusan manajemen gitulah para rubuh gitu ya gitu, dan memang bukan passionnya gitu. Iya passionnya gitu. Jadi saya tuh termasuk yang telat menyadari potensi gitu, telat menyadari bakat gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di teman-teman sekarang mah udah zaman sekarang udah canggih ya lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin gitu, apalagi zaman sekarang gitu sih Mas. Terus pas pertama orang tua lihat ada di TV gitu. Nah itu juga kenapa saya milih iklan. Oh. Karena saya sebetulnya ingin membuktikan kepada mereka bahwa omongan mereka itu salah gitu. Kalau saya main sinetron yang satu scene, terus ngebuktiinnya kan susah ya. Timingnya tuh harus presisi gitu. Nonton dia. Abis ini. Abis ini nih, nah adegan dia ya. Maksudnya ternyata dipotong, atau enggak ternyata iklan, atau ternyata lampu gitu iya, atau ternyata tiba-tiba kebakaran hutan gitu. Breaking news lewat. Makanya saya waktu itu saya mau main iklan biar orang tua saya lihat gitu. Ya itulah pas ngelihat, udahan mau lihat tuh. Anak saya gitu. Ya libur gitu. Kadang-kadang aku, ibu Bunce, itu dia main film, main iklan ya. Ya iya. Gitu jadinya. Kalau sekarang udah ada berapa Kang film Kang Ence yang ada di bioskop lah ya? Film bioskop sendiri kalau di IMDb kemarin sih dicek ada 129 kali. 129 film. Wah itu luar biasa ya. Iya, ya, tapi ya memang saya ketika mau jadi pemain, maksudnya ketika ya memilih jalur untuk jadi pemain film gitu. Saya tuh orangnya yang realistis, dari dulu juga realistis banget orangnya gitu, kayak misalnya saya sadar betul nih, beungeut urang mah kan hari jadi pemeran utama mah karena showbiz mah kan butuh yang ganteng, yang ini gitu kan ya, pastilah gitu ya kan, yang mau jadi pemeran utama rata-rata kan punya kelebihan wajah yang ganteng lah gitu. Ya orang nggak sadar gitu, anjir, aing goreng hanteu ganteng jauh. Ya, ganteng jauh. Yang gue bilang ini muka biasa-biasa kayak gue gini nih, kalau gue nggak mengharapkan karakter utama, peran utama yang porsinya banyak kayak gitu, lah kapan syutingnya? Lama, kemungkinannya kecil. Nah saya cari yang kemungkinannya besar apa? Oh ya udah, yang kemungkinannya besar yang ya mungkin yang karakter-karakter yang porsinya sedikit aja. Jadi saya emang nggak pernah milih-milih karakter. Itu kenapa sampai 129? Karena mungkin di 60-an atau 50 filmnya itu mungkin cuma 2-3 scene yang nongol, sama peran utamanya ngobrol, mas gimana? Tahu nggak jalan ke sini? Oh sebentar ya sini. Oh ya, udah hilang. Atau tiba-tiba karakternya peran utamanya datang nyamperin tukang bakso. Emang si Awen eta pernah kali itu? Oh, can ningali. Ya gitu. Ya, tapi buat saya sih nggak ada masalah karena saya juga kata Mas Didi Petet, guru saya, itu dia bilang bahwa nggak ada yang namanya peran kecil atau peran besar. Semua peran tuh punya kontribusi yang sama, gitu, sejajar. Karena satu yang kecil ini nggak ada, yang gede juga nggak kedukung gitu. Jadi, nah itu yang jadi pegangan buat saya. Mau 1 scene, mau 2 scene, mau 3 scene, ya lakukanlah dengan hal yang terbaik, dan itu justru yang bikin sekarang mungkin gitu, itu yang bikin sampai sekarang film saya tuh sampai 120-an. Karena meskipun kalau dulunya saya 1 scene ngerjainnya malas-malasan, orang juga mungkin malas ngajak lagi. Tapi ketika saya mendapatkan porsi yang walaupun 1 scene saya lakukan dengan semangat yang seperti pemeran utama gitu ya, mungkin itu yang meyakinkan
para produser dan saudara-saudara untuk tetap memberikan saya ruang untuk main gitu sih. Jadi jangan lihat kerjaan gitu, jangan lihat kecil atau besarnya gitu, tapi lakukanlah dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Sepenuh hati. Yang penting niatnya, niat kitanya yang penting. Nah Kang C, dari 129 film ini nih, ada nggak sih peran yang bener-bener sampai sekarang Kang C inget nih atau yang paling disukai? Yang paling saya ingat sih sebetulnya saya yang paling ingat mungkin karena pencapaiannya menarik buat saya itu ada salah satu film saya judulnya Guru Ngaji. Nah di situ tahun 2018 mengantarkan saya menjadi nominasi pemeran pembantu atau pemeran pendukung di Festival Film Indonesia. Tepuk tangan. Masuk Indonesia. Ya tapi sayangnya saya kalah. Tapi saya terima kekalahannya karena saya kalah dari Nicholas Saputra. Bagaimana caranya bisa menang itu? Caranya di Nicholas tuh main di film apa yang masak-masak itu saya lupa apa sama dia. Oh iya betul. Ada Sakato atau apa? Bukan. Apa ya? Ada. Iya. Tapi bukan. Ya bukan yang itu. Bukan yang itu. Apa ya? Ya pokoknya itulah. Tahun 2018 di film Guru Ngaji. Itu sih sama Dodit kalau nggak salah. Ya, itu dia. filmnya sama Dodit. Nonton aku ke bioskop kan. Oh gitu. Iya, kan tiketnya gratis di Kang Celu. Ya benar. Nonton bareng ya Guru Ngaji ya. Iya. Seru banget itu film Guru Ngaji. Iya, filmnya sih memang tidak terlalu booming ya karena memang tematiknya agak perbedaan aja. Ya, gitu. Tapi alhamdulillahnya di situ saya senangnya diapresiasi ya. Oke. Dan itu sekarang Kang Co udah terkenal ya, tapi udah ya. Betul. Udah terkenal. Tadi juga kita di Jolari sana lagi take video, banyak yang minta foto. Banyak minta foto, bahkan ditungguin ya. Banyak ditungguin di depan sama satpam, ternyata dicek. Jadi ditungguinnya bukan mau minta foto ya, tapi ada yang mau dicek dulu, digeledah. Satpam minta foto lah, asli. Nanti di-upload begini. Satpam Serba Surya dekat Optik Jolari Surya. Nah, itu sekarang udah jadi public figure lah ya. Ada tantangannya kan? Tantangannya sendiri sih sebenarnya ya mempertahankan jauh lebih sulit ya. Mempertahankan? Iya. Artinya sekarang media banyak. Terus juga talenta banyak. Terus kemudian pertimbangan tolak ukur juga bertambah beda-beda. Kalau dulu mungkin kayak misalnya dulu tuh kita kualitas bermain itu jadi mungkin itu yang paling yang dilihat gitu ya. Sekarang jumlah follower juga mempengaruhi. Itu kan juga jadi sebuah hal yang ya tantangan gitu ketika misalnya ya kita juga nggak bisa pungkiri mungkin produser juga butuh dagang. Iya betul. Iya kan gitu. Dia mencari pemain yang jumlah followernya banyak supaya bisa membantu mereka untuk mempromosikan. Meskipun ya kadang-kadang nggak fair buat aktor-aktor yang punya kemampuan berakting bagus tapi tidak main sosial medianya ya tidak memaintain sosial medianya gitu. Tapi ya di satu sisi yang punya uang juga pengen jualannya dibantu publikasi kan gitu. Jadi ini salah satu hal yang menurut aku tantangan juga nih di zaman sekarang gitu. Apalagi secara ya saya kan hidup di dunia dari mulai analog ya kan sampai sekarang udah digital. Kan. Wah ini tantangan tersendiri buat saya gitu. Sekarang mah istilah mana kemampuan saja belum cukup kalau nggak ditambah branding yang bagus gitu. Oke, itu dia berarti ada perbedaannya dari zaman ke zaman ada tantangannya gitu ya Kang. Tantangannya dan Kang sini Kang Cito akun Instagramnya udah verified tahun 2000 sebelum kopi dia Kang ya? Sebelum kopi, jadi tidak berbayar. Emang kalian bayar? Siapa nih tanggal muda dia 130.000. Nah Kang C, dari tantangan-tantangan yang tadi udah dilalui nih, ada nggak sih hal yang paling Kang C ingat atau nggak bisa dilupakan ketika syuting gitu, pengalamannya? Boleh dibagikan sama teman-teman sahabat Jolari. Apa ya yang paling berkesan paling nempel nih sampai sekarang gitu.
Apa ya? Saya sih alhamdulillah yang bikin saya selalu berkesan adalah saya dikasih kesempatan selalu bertemu dengan orang-orang yang dulu saya idolakan. Itu juga menarik buat saya. Iya. Soalnya kayak tiba-tiba saya satu frame sama Om Slamet Raharjo. Kalau Mas Didi Petet kan memang dulunya guru juga ya gitu. Terus tiba-tiba saya main sama Deddy Miswar. Ini kan yang dulu gue. Iya kan? Gimana sih? Saya juga punya idola gitu. Saya juga punya idola gitu yang ketika saya ketemu idola saya itu saya juga ngerasain, aduh gimana ya? Kalau ketemu doang aja nggak, kadang-kadang suka seneng banget. Itu sekarang harus bisa acting satu frame. Itu kan kayak anjir gitu. Sesuatu yang buat kita yang pertama tantangannya yang pertama ya kita nervous gitu. Iya kan gitu. Kita harus mengatasi diri kita sendiri dulu gitu. Kalau sama yang lain kan nggak ada masalah dengan diri kitanya. Ini begitu ketemu yang idola itu tuh kayak aduh gitu. Gemeteran. Tapi ketika ya saya nggak tahu, memang mereka juga sama-sama seniman, sama-sama aktor. Jadi kadang-kadang kebanyakan mereka juga mengerti kondisi psikologis kita. Oke. Jadi ketika ketemu kayak dia tahu nih anak lagi geper Geper. gitu. Mungkin dia ngomongin, tapi mereka tuh selalu punya cara untuk membuat kita tuh lebih santai. Oke. Rangkul lagi. Itu yang menarik, itu yang saya pelajari juga dari mereka gitu ya. Dari saya ketemu Deddy Miswar, Mbak Christine Hakim, Mbak Dewi Irawan gitu, terus Meriam Biring atau saya? Mbak Mer gitu. Ya saya sih lebih sering ketemunya yang itu tadi Mas Slamet Raharjo gitu. Terus kalau Lukman, Tora itu kan sebenarnya lebih sama bareng seangkatan gitu. Jadi saya nggak terlalu, bahkan mungkin kalau kayak Vino itu masih kalau sekarang di bawah saya, mungkin aku sama Tora sama Lukman gitu. Lukman Sardi ya. Abi mana gitu. Mungkin ya itu sih lebih santai. Tapi kalau udah ketemu yang wajir, awal sih ketemu Deddy Miswar, ketemu Slamet Raharjo mah aduh sejauh. Siapa yang jadi ini? Oh, saya Bang. Sini. Muhammad Tias muncul. Sini. Saya kan dari ujung. Saya Bang. Ujungnya aja segini. Bayang gini kan. Malu-malu. Saya Bang. Sini dong. Ngobrol. Jadi tahu caranya gitu itu. Pasti pas ketemu Deddy Miswar, pas kata pertamanya ingat yang ada badaknya. Ya. Ini kan Kang Ce sekarang sering juga di Kuningan ya Kang, kalau nggak ada ini ya di luar kota gitu, kalau nggak ada syutingan lagi di Kuningan gitu. Nah, ada nggak Kang kira-kira harapan untuk kesempatan untuk putra putri Kuningan nih, untuk mungkin ada di dunia yang seperti Kang Ce lah, di dunia entertain, di dunia film gitu. Sedangkan kita juga mendengar ada beberapa kejadian gitu Kang mengenai casting. Tadi kan Kang Ce gencar casting ya. Ada yang mungkin merasa dipanggil sama sebuah agensi tapi ternyata jong. Nah, kira-kira seperti apa tuh Kang? Jadi yang mana dulu yang harus saya jawab nih? Ada dua soalnya. Kesempatan dulu. Kesempatan. Gini, buat teman-teman yang punya mimpi, punya cita-cita menjadi seorang entertain, seorang aktor gitu ya. Yang pertama, anak-anak ya sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita harusnya lebih bersyukur karena media sudah jauh lebih berkembang. Ya, sudah banyak. Sekarang ada satu lagi platform digital ya sosial media. Dulu kan cuma ada kita tuh cuma ada jadi pemain film, pemain sinetron, aktor panggung teater, ya penyiar. Iya betul. Iya kan? Cuma itu. Ya, kalau mau masuk TV ya harus ke Jakarta, mau main film ya harus ke Jakarta. Semuanya kayaknya Jakarta sentris banget. Yes. Nah, sekarang ada satu media yang namanya platform yang namanya ya sosial media ini. Ya ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang ini udah bergeser gitu. Jadi pintu masuknya itu udah banyak banget. Iya kan? Pernah nggak tiba-tiba ada orang yang gara-gara bercanda, tiba-tiba udah masuk TV, Trans TV. Ada yang cep gitu kan.
tiba-tiba masuk TV. Bukan kalian harus begitu, bukan. Cuman mau ngasih ilustrasi bahwa untuk populer tuh di zaman sekarang lebih gampang karena ada yang namanya viral gitu. Ya bukan berarti tempuhlah jalan itu, bukan gitu. Cuman ngasih ilustrasi aja kalau cara-cara itu banyak gitu. Yang paling standar memang sampai sekarang masih berlaku itu adalah casting. Ya, datang production house biasanya ketika ingin membuat sebuah produksi mereka mengadakan sebuah casting. Nah, biasanya itu menunjuk seorang casting director. Untuk dalam film itu ada yang namanya casting director, ya kan? Casting director inilah nanti akan mengumpulkan pemain berdasarkan kebutuhan yang dibicarakan sebelumnya dengan sutradara, ya kan, dan produser lah lain sebagainya. Tapi casting director sendiri tidak punya ini untuk menentukan sebetulnya, karena dia cuma mencarikan, membantu untuk mengkomposisikan gitu kan ya, membantu itu, lalu kemudian tetap decision makernya ada di sutradara dan produser gitu. Ya cara yang paling sederhana, yang paling gampang ya memang casting. Gitu. Cari informasi mengenai casting. Sekarang informasi banyak banget. Di Instagram ada yang namanya ada yang namanya ACI, Asosiasi Casting Indonesia, di Instagram bisa dilihat. Jadi sekarang lebih transparan, lebih terbuka dan lebih gampang diakses informasinya. Jadi peluang-peluang untuk kayak penyimpangan kayak gitu tuh harusnya sih udah mulai nggak terjadi lagi ya. Karena kayak kalau di tahun 2000-an sebelum sosmed tuh itu banyak banget modus yang modus yang nipu, kita bilang nipu ya gitu. Jadi kayak memanfaatkan keinginan orang untuk populer gitu ya. Ya dimanfaatkan itu dengan cara-cara yang ya itu ngambil keuntungan pribadi, kan itu nipu ya. Misalnya kayak tiba-tiba di sebuah daerah, ini saya pernah ngobrol sama salah seorang ekstras ya di sebuah produksi gitu. Saya bilang, kamu bisa sini ceritanya gimana? Iya bang, jadi kita tuh dulu dibikinin kayak semacam model-model, kumpul, bikin kayak kejuaraan modeling, juara 1, 2, 3-nya dibawa ke Jakarta, kita dijanjikan main sinetron atau main film. Sampai dibawa ke Jakarta. Terus dia bilang, kalian tidur di mana? Di mes ini. Yang bayarin mesnya siapa? Ya kita, sebelum dapat sebelum dapat kerjaan kita semua. Terus kamu nanti kalau dapat gaji gimana? Ya nanti dipotong sama mereka berapa persen, sisanya buat kita. Terus kamu dikasih tahu mau jadi ekstras? Enggak bang, kita baru tahu kalau ternyata kita sampai di sini cuma jadi ekstras gitu. Ya banyak banget gitu zaman itu gitu. Ada yang casting bayar. Ada yang begitu. Ada gitu. Ada, dan kalau udah casting bayar itu udah jelas nipu itu. Bukan ya kalaupun ada benar itu salah. Kalaupun benar disalurkan caranya salah karena nggak ada casting bayar itu gitu. Kita mau cari duit ya kan? Ya kita kan mau cari duit. Masa mau ngeluarin duit itu sama aja dong kayak PNS nyogok. Teror. Lah iya kan? Iya betul. Iya gitu. Ya pokoknya jangan mudah tergoda atau mudah. Ya itulah kenapa banyak banget lah man ini. Tapi sekarang alhamdulillahnya media informasinya tuh kita lebih gampang gitu. Ya tinggal kalau memang kita berani tinggal ngomongin aja. Ini kok gua disuruh ini lo pasti. Atau itu tadi follow lah beberapa kayak misalnya Asosiasi Casting Indonesia, atau nanti biasanya di mereka tuh ada turunan-turunan itu ada karena mungkin ada yang memang buka sanggar-sanggar. Nah, itu saya jauh lebih senang atau lebih mendukung kalau kayak gitu. Mereka bikin kayak acting coach, ya kan. Lalu kemudian kalau bayar untuk acting coach wajar. Membayar pelatih lah ya. Membayar melatih diri. Iya kan gitu. Betul. Tapi kalau minta untuk casting itu udah nggak benar. Tapi kalau mengikuti acting, nah biasanya sih kalau di Jakarta ini ada beberapa kayak tempat-tempat kursus acting. Nah sebetulnya bukan istilahnya kalau ikutan gitu langsung langsung dapat kerjaan, salah. Tapi menurut saya dengan ikut kayak acting coach,
ikut sanggar coach itu sebenarnya untuk membuka jaringan. Karena kan ketemu orang-orang yang ada informasi casting dari si A, si B, si C, si D, atau mungkin misalnya pengelola acting coachnya ini mungkin juga punya jaringan ke atas ini. Karena kan mungkin juga kayak misalnya iya halus mainnya ada casting itu. Ya kalau masalah 10%, 20% itu sebuah hal yang wajar. Ya kan gitu. Ada istilahnya manajemen fee kan gitu. Tapi kalau udah casting disuruh bayar itu udah nggak benar. Saya sih menyarankan kalau memang mau jadi pemain, mau jadi artis film atau lain sebagainya yang mau kejar ke Jakarta ya ikutlah ke acting coach yang ada di. Oke, ada sanggarnya. Sanggar yang ada gitu. Oke. Ada beda apa? Tapi itu banyak pertanyaan sebetulnya. Iya. Ini tuh masih mencerna tadi yang Kang C katakan yang biasanya kita lihat sosok tersebut ada di TV. Sekarang kita bareng-bareng ngobrol di sini. Gitu. Jadi masih ada nervous-nervousnya gitu Aiman. Namanya apa ya? Starstruck apa sih Kang? Kalau star syndrome mas sayanya. Starstruck apa sih? Apa? Starstruck atau apa? Apa tuh? Nah, edit itu. Yang tahu Starstruck apa gitu pokoknya. Ini kan stuck ngelihat bintang gitu. Iya, bintang di langit enggak? Iya, itu dia. Ini mungkin kita pengen tahu ya Kang Cek kan ya di Kuningan juga ada beberapa ide-ide kreatif lah. Mungkin ada harapan atau planning ke depan Kang Cek untuk beberapa tahun ke depan. Kira-kira pengennya apa tuh gitu? Gini ya, alasan saya pindah ke Kuningan salah satunya adalah ya selain karena COVID ya. Karena saya juga dan sekarang jarak itu udah semakin dekat. Ya kan? Bahwa mah orang 8 jam ngeliat Pantura, murun 10 jam balik ke lembur kayaknya. Akhirnya makan 4 jam sampai gitu. Salah satu alasannya itu. Lalu kemudian itu tadi yang saya bilang, sekarang tuh zaman udah berubah, media udah berkembang banyak, ada beberapa media lain lagi. Nah, bahwa itu yang jadi itu yang jadi landasan orang kita bisa berkreasi di mana aja. Selama kita kreatif, mah kita bisa berkreasi di mana aja. Itu yang bikin saya kenapa saya pulang ke Kuningan. Lalu kemudian saya rasa di Kuningan juga saya bisa berkarya gitu. Makanya alhamdulillah ketika itu saya akhirnya bikinlah ngumpulin teman-teman Forum Film Kuningan. Terus kemudian juga sama teman-teman Stand Up Indo Kuningan gitu. Ya udah akhirnya saya bikinlah terakhir tuh bikin series yang Kuningan Kenangan gitu. Sebenarnya itu salah satu bentuk support saya untuk bahwa teman-teman Kuningan nggak bisa ya sebenarnya mah gitu ya kan gitu ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lanjut lagi lah ya gitu. Terus kemudian saya juga bikin Bobodoran Sunda bareng teman-teman stand up Kuningan gitu. Terus ngajak teman-teman justru memperkenalkan Kuningan dengan cara misalnya mengajak komika atau performer dari Jakarta atau yang skalanya nasional untuk show di sini gitu. Ya mudah-mudahan sih saya pengennya juga Kuningan jadi salah satu destinasi tempat untuk syuting dan lain sebagainya gitu. Tapi kan sebelum itu menurut saya ekosistem perfilman di Kuningannya juga harus siap, harus berkembang atau ya harus mapan lah gitu dulu. Nah itu yang sekarang saya lagi kerjakan bareng teman-teman Forum Film Kuningan gitu. Ya awalnya kita bikin screening dulu, memutarkan ternyata banyak karya-karya filmmaker Kuningan gitu. Dan juara-juara kan? Yang juara-juara di kompetisi-kompetisi, baik itu pelajar maupun umum banyak gitu. Akhirnya saya kumpulin, saya bikinin screening bareng-bareng. Oh ini mereka kan selama ini mah kan sorangan-sorangan. Tayana mah orang ngumpul bareng, sesuganan orang bisa nyiin sesuatu yang bisa kita jalanin sama-sama gitu. Caranya gitu. Jadi mudah-mudahan memang kedepannya bisa membentuk Kang C yang lain gitu ya. Ya, banyak sinias perfilman di Kuningan. Ya gitu, mudah-mudahan saya sih berharapnya begitu gitu.
ngomongin Kang C dan berbagai perannya nih. Kita udah lihat lebih dari 100 filmnya Kang C. Dan di setiap film ini kayaknya kita ngelihat Kang C dengan penampilan yang berbeda-beda. Iya. Salah satu yang ikonik nih tentang Kang C itu adalah kacamatanya nih Kang. Oh iya. Pasti lihat di Warkop DKI Reborn ya, jangkrik ya. Jangkrik bos, Jangkrik. Tebel banget. Iya. Itu tuh beneran kacamata Kang C atau gimana nih Kang? Asli. Dipakai Dipakai itu. Itu kacamata asli beneran. Karena saya itu pakai kacamata dari tahun 98 mungkin. 98. Wah, Aku baru lahir tuh. itu kan. Iya, saya tuh udah bolor sebetulnya. Saya tuh ngerasanya dulu waktu nyetir hampir nabrak. Gara-gara si cahaya di depan saya itu kan kayak Silau, enggak. iya, naon purai ya. Gitu ya. Bias. Bias kan gitu. Jadi bias gitu. Saya nggak udah hampir kecelakaan lah. Karena saya bawa mobil kan. Wah, ada itu ini kayak mata. Udah dicek mata gitu, nggak taunya minus juga, sama silinder juga. Udah akhirnya dari situlah sebetulnya. Cuman saya juga dulu karena masih kecil kali ya ininya silindernya, minusnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak ada bedanya gitu. Jadi ya jarang dipakai, malam-malam makin gede gitu. Menurut Kang C sendiri sebenarnya kacamata ini tuh berperan penting nggak sih di kehidupan Kang C atau di penampilan sehari-hari ini? Itu dia. Kalau untuk yang pertama karena ketriggernya pengen punya kacamata itu berurusan dengan nyawa ya gitu. Itu kayak butuh banget gitu. Karena aduh gitu, jangan gara-gara mata bolor nggak bisa menghindari sesuatu gitu kan, celaka. Itu udah penting banget sih menurut saya gitu. Terus kemudian juga saya juga dulu tuh waktu kuliah gitu kan ya, saya tuh senang baca. Saya suka baca, saya senang banget baca gitu. Mungkin hampir seperempat kegiatan saya di kampus tuh habisnya di perpustakaan. Karena saya jaga juga kebetulan. Jadi bukan baca gitu ya? Sambil baca. Jaga yang berisik. Saya suka baca gitu. Jadi terus udah gitu, nah beberapa film memang gini loh, kacamata itu punya apa ya, untuk sebuah karakter tuh kadang-kadang punya jadi ciri tersendiri. Ciri khas. Gitu. Makanya ketika yang paling dekat adalah mungkin ketika saya jadi yang Warkop DKI Reborn, bos jangkrik itu kan, saya ngelihat di filmnya ini bos jangkriknya pakai kacamata. Kebetulan saya juga emang kacamata. Ya, jadi kacamata buat identitas. Itu menurut saya salah satu fungsi kacamata adalah buat identitas gitu. Nah kebetulan saya juga nggak tahu ya, dulu selain membantu penglihatan secara tampilan, saya tuh jauh lebih pede ketika saya pakai kacamata. Punten dia mah. Jadi nggak tahu bukan terlepas dari penilaian orang ya. Saya kayak kalau lepas kacamata itu kayak satu step lebih jelek daripada. Jadi pelengkap gitu ya? Iya, bener. Istilahnya mau pakai kacamata teh orang gantengnya nambah teh muncul kurang dia mah gitu. Terserah mau setuju apa enggak, tapi dia mah orang. Iya. Gitu. Merasa kepercayaan dirinya bertambah. Saya pribadi gitu. Kacamata itu adalah salah satu formula untuk menambah kepercayaan diri. Oke. Buat saya. Ya di samping mungkin ngelihatnya nggak nyurang-nyurang gitu ya. Ya itu mah udah jelas nilai fungsinya. Iya. Gitu, udah jelas nilai fungsinya tadi gitu. Nah, ada lagi selain fungsi itu tadi ya fungsi gayanya. Meningkatkan kepercayaan diri buat saya ya. Seperti orang yang enak pakai masker nggak sih kan? Ya. Bedanya kan kalau pakai masker kan tebak-tebakan. Iya kan? Panjang pondok ya. Yes or no. Yes or no kan gitu. Iya. Gitu. Kang C sebagai seseorang yang banyak di depan layar mungkin ya gitu, dan kacamata sendiri ini tuh jadi salah satu penunjang penampilan. Ada kriteria ideal nggak sih buat Kang C? Barangkali memang kacamatanya jangan sampai mantul atau gimana nih? Harus gimana gitu? Kebetulan kalau saya kan syuting tuh
kalau syuting itu kita berhubungan dengan kamera dan lampu dan lain sebagainya, ya kan. Nah, saya pernah ini pengalaman. Saya waktu itu pakai kacamata. Ada karakter apa di film, sebuah film saya lupa, saya pakai kacamata. Si kameramennya keganggu. Jadi kayak ada refleksi. Kamera ini lampu, itu saya objeknya kan gitu. Akhirnya untuk menghindari refleksi harus diginiin. Pantulan. Dibikin miring akhirnya kan gitu. Akhirnya diakal-akalin gitu. Karena itu tadi ada pantulan gitu. Nah, waktu itu mah belum ada pikiran, cuman kayak aduh gimana ya? Saya kalau nggak pakai kacamata saya perannya nyetir. Iya kan, karena ya takut ya punya traumatik itu. Jadi saya tetap kalau nyetir saya bilang saya harus pakai kacamata gitu. Tapi juga ini gitu, akhirnya saya sempat tuh ke tukang kacamata. Saya bilang ada nggak yang bisa yang kacamata yang kalau saya syuting itu nggak memantulkan cahaya. Ternyata ada apa sih namanya selain apa sih nama lensanya? Mungkin kalau dulu dikenal Supersin gitu Supersin, ya. Dulu saya namanya. Kalau sekarang nih beda-beda Kang Iman. Salah satunya itu yang sekarang dipakai Kang Ece ya. Itu ada dari Zeiss Duravision Silver Coating gitu. Ini bisa tanya ke kameramen aman nggak? Aman nggak? Mantul. Aman. Mantul nggak nih? Hah? Nggak mantul. Nggak mantul. Tapi mantul kan? Mantap betul. Tiga-tiganya aman ya Ayah? Kameramen aman. Kalau nggak aman mungkin agak kotor biasanya. Iya kan? Ya. Aku nih, kan habis makan berminyak dan lain-lain jadi. Itu juga tuh sering tuh dulu. Jadi pas lagi mau take, set kata dulu, lu habis makan ya? Iya. Tuh lap dulu gitu. Kelihatan di sininya kan? Ya. Masih ada rendangnya gitu. Ya nggak juga dong. Cipratan kuah-kuahnya gitu. Nyelip cabe man. Di sini. Cabe di sini ya. By the way punya Aiman juga nggak mantul nih kayaknya. Nggak mantul. Ini aku pakai clip on juga. Pakai clip on juga. Clip on mana ya? Ada tadi. Ada apa? Kalau dipakai kuningan poek ya. Wah kuningan. Iya. Ya itulah pokoknya saya itu kalau dalam persyutingan tuh yang penting jangan mantul. Gitu, jangan refleksi cahayanya gitu. Jadi dari pemilihan kacamata dan lensa juga berpengaruh banget ya Kang ya. Ngaruh. Performa ketika di depan kamera gitu. Ya pengaruh itu. Ya selain kepercayaan diri tadi ya. Iya. Tapi ya pilih-pilih juga kan nggak semua peran saya pakai kacamata. Ya kan. Ketika saya harus jadi pembantu abdi yang tukang bersih-bersih ya kan nggak pakai kacamata gini ya bukan yang pembantu nggak boleh bukan tapi kan asal tidak meyakinkan kan gitu. Apalagi misalkan film apa namanya Wiro Sableng iya pakai kacamata gitu kan. Iya Di zaman dulu gitu masa ada kacamata bener gitu. Keren ya Kang Ce ya kacamatanya. Keren banget nih kacamatanya. Jadi buat sahabat Zolaris barangkali sama seperti Kang Ce dan Aiman ya, banyak di depan kamera nih aktivitasnya, banyak di shoot, banyak foto-foto, bisa pakai lensa khusus yang memang nggak memantulkan cahaya gitu. Iya. Selain itu juga ada beberapa jenis-jenis Betul, lensanya ya. ada sesuai nanti dengan kebutuhan sahabat Zolaris. Kalau aku ini digital. Digital. Jadi nanti ada boosternya di bawah nih. Kalau lihat itu ada perpindahan fokus secara lembut, nggak kerasa. Nggak kerasa. Jadi kita baca tuh fokus. Nggak cepet lelah ya. Nggak cepet lelah, nggak cepet sakit biasanya kan sok ini ya sakit-sakitan gitu. Iya sakit. Gitu. Sakit hati nggak? Oh enggak, kalau sakit hati nggak bisa pakai kacamata optik Zolaris ya. Gitu. Atau misalkan yang suka outdoor kan ada yang fotokromik. Betul. Hitam, Atau pakai clip on bisa ya. pakai clip on juga. Fotokromik ya? Iya. Fotokromik. Itu Ya saya pernah sebelumnya tuh yang itu fotokromik yang kalau siang kalau di luar berubah warna. warna ketika jadi kena sinar UV. Oke, jadi buat teman-teman nih kita sekalian ini juga ya karena di Optik Zolaris itu lengkap banget. Lengkap banget. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya, kegiatannya seperti apa, kita kasih lensa yang sesuai. Ini menurut saya ini sesuai sih. Sesuai. Ini sesuai. Gimana Kang Cek, nyaman pakai yang ini? Nyaman. Ini for your information ya, ini saya baru ganti kacamata ini. Tah. Nah,
Kacamata sebelumnya tah. Setia menemani berapa tahun Setia nih, Kang menemani Cian ini? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang saya ganti lagi baru nih. Nah, ternyata ada hal yang kan nambah. Saya justru di sini berpikir salah saya tidak memeriksa mata secara berkala. Jadi buat teman-teman, wayahna nu ngaranna mata mah istilahnya jangan sampai tahu-tahu udah gede aja. Ya nggak apa-apalah kalau emang misalnya belum mau beli kacamata, tapi periksa aja dulu. Betul. Cek saya mah gitu. Karena kan makin gede tuh, jangan-jangan ternyata kalian minus gitu. Saya aja ngerasa kan cuek kayak ini aja kan saya ngerasa pakai ya biasa aja kan, terkondisi biasa aja gitu. Ya udah nggak ada masalah, cuman patah-patah doang. Ternyata pas mau ganti, tadinya kan mau ganti frame doang kan gitu sama kaca. Tiba-tiba saya lihat lagi, saya cek ternyata udah nambah minusnya kan gitu. Ya udah akhirnya saya gantilah semuanya gitu. Nah buat teman-teman gitu. Nah sekarang ketika saya udah habis diganti ini, saya pakai, terus saya kayak ternyata dunia jauh lebih terang ya gitu. Jadi selama kemarin tuh saya hidup dalam apa ya? Keremang-remangan. Iya, kerumekan ya. Rumek. Ternyata kemarin gak ada masalah gitu. Bukan yang kayak ternyata begitu saya pakai kacamata yang memang sesuai dengan mata saya ngerasa jauh kayak oh, berarti kemarin teh orang kayak ada satu layer gitu yang lebih gelap gitu kayak. Tapi emang sih karena kan di otak ya. Otak orang makan otak menyimpulkan dengan apa yang kita lihat sepertinya biasa-biasa saja. Tapi ketika dicek terus didapat kaca yang pas, ya memang oh ternyata ya terang tuh ya begini gitu. Saya sih ngerasain itu ya. Pas ganti kacamata tuh kayak, berarti saya selama 2-3 tahun agak muram ya. Yeah. Jarak pandang ya gitu, itu juga jarak pandang juga ngaruh banget gitu. Oke, itu karena Optik Jolaris, sahabat penglihatan Keluarga Anda. Oke, ada lagi nggak mau ditanyakan nih sebelum kita closing? Kayaknya udah cukup nih. Udah cukup ya? Iya, udah panjang lebar kita ngobrol bareng Kang C, mulai dari awal karir Kang C sebagai USA, orang Sunda asli, gitu. Sampai kita ngobrol-ngobrol ke kacamata pilihan Kang C itu seperti apa. Oke, dan kita ucapkan terima kasih tentunya di Zil Foto. Betul. Tepuk tangan. Tempatnya kita bisa hop jos dengan santai, dengan enak ya. Dan nyaman gitu ya. Bersama Optik Jolaris. Nah, ini kita juga ucapkan terima kasih juga mungkin untuk teman-teman yang selalu support Jolaris ya. Betul. Gitu dalam menjadi apa ya? Teman untuk berkolaborasi dalam penglihatan. Betul, sahabat penglihatan kita semua. Oke. Terima kasih banyak. Ada lagi mau disampaikan mungkin? Tadi paling ya terima kasih banyak kepada Kang C sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita nih panjang lebar, dan juga buat sahabat Jolaris yang udah setia nonton setiap episode Zosngop kita. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nih di hari ini bisa menginspirasi sahabat Jolaris semua, dan tadi sesuai dengan harapan Kang C, mudah-mudahan setelah ini jadi banyak nih Aiman sineas perfilman dari Kuningan mengikuti jejak suksesnya Kang C. Insyaallah. Dan kita harus pamit undur diri ya Kang. Ya, oke. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Zosngop. Jolaris Ngobrol inspiratif. Saya Panugas pamit. Saya Firda dan Saya Ence Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.